Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para pemirsa Salaf Ittiba TV rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali melalui siaran online pembahasan kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhai'il Kitabi was Sunnah yang dikarang oleh Syekh Abdussalam Ibn Barjas rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas muqaddimah dari kitab ini. Penulis rahimahullahu ta'ala pada pertemuan yang lalu menjelaskan tentang pentingnya pembahasan as-sam'u wa ta'ah, pentingnya pembahasan mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin, terutama di kala terjadinya fitnah, dikala terjadinya prahara, maka umat lebih membutuhkan untuk dijelaskan tentang bagaimana sikap ahlus sunnah kepada penguasa, yaitu mendengar dan taat. Nah, pada pertemuan yang lalu beliau menyampaikan urgensi akidah yang satu ini. Bahkan kemarin disinggung, Anda tidak akan mendapati, hampir-hampir Anda tidak akan mendapati di dalam kitab-kitab para ulama salaf yang membahas tentang akidah, melainkan pasti di situ tercantum tentang akidah yang satu ini, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa. Jamaah pemirsa Salaf Ittiba TV rahimakumullah. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala pada pembahasan selanjutnya beliau mencontohkan beberapa gambaran-gambaran betapa para ulama-ulama salaf terdahulu mereka benar-benar berpegang teguh dengan akidah yang satu ini, terutama di kala-kala atau di kala terjadinya fitnah. Kata beliau rahimahullah ta'ala di halaman yang ke-8, beliau mengatakan wahtimamus salafi bihadzal amri tahmiluhu suwarun katsiratun nukilat ilaina anhum aktasiru ala suwarin minha. Dan urgensi para salaf terhadap perkara ini, yaitu perkara mendengar dan taat kepada penguasa, itu digambarkan dengan banyak peristiwa-peristiwa yang telah dinukilkan kepada kita, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman salaf. Beliau menyebutkan beberapa peristiwa tersebut, beberapa gambaran-gambaran tersebut hanya sebagai contoh saja. Ya, bukan membatasi hanya ini sikap para ulama terhadap penguasa, enggak. Tapi ini hanya sekedar contoh yang mewakili semua sikap para ulama-ulama salaf terdahulu. As-suratul ula, gambaran yang pertama adalah at-tahdhiru minal khuruji alaihi, yaitu tahdzir, peringatan yang keras dari para ulama salaf tentang larangan memberontak kepada penguasa. Mithalu dzalik, contohnya maqama bihil imamu Ahmadu ibnu Hanbalin imamu ahli sunnati rahimahullahu ta'ala haitsu kana mithalan lis sunnati fi muamalatil wulah. Kata beliau, contohnya dalam perkara ini adalah
apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahullahu ta'ala, yang merupakan representasi dari praktek real, praktek nyata terhadap sunnah yang satu ini, yaitu dalam bermuamalah kepada penguasa. Falaqad tabanna al-wulatu fi zamanihi ahad al-madhahibil fikriyati sayyi'ah. Kata beliau, dahulu penguasa di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ya salah satu penguasa di zaman tersebut, itu terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang sesat, dengan pemikiran yang menyimpang. Wa hamalun nasa alaihi bil quwwati was saif. Bahkan bukan hanya terpengaruh dengan akidah yang menyimpang, dengan pemikiran yang rusak, penguasa di zaman Imam Ahmad bin Hanbal memaksa rakyat, menjadikannya itu sebagai undang-undang. Jadi akidah yang menyimpang ini dijadikan sebagai undang-undang negara yang rakyat wajib mematuhinya, wajib untuk berpegang teguh dengannya. Bahkan dipaksa dengan kekuatan yang dimiliki oleh penguasa tersebut, dengan pedang, dengan kekerasan, ya supaya rakyat menganut akidah yang sesat itu. Wa uhriqat dima'u jammin ghafirin minal ulama bisababi dzalik. Bahkan taruhannya banyak darah para ulama tertumpah. Artinya banyak para ulama yang mati gara-gara undang-undang yang diterapkan oleh penguasa ketika itu. Wa furidul qawlu bi khalqil Qur'anil Karim 'alal ummah. Akidah yang menyimpang yang dimaksud, yang dijadikan undang-undang oleh khalifah di zaman tersebut adalah yaitu keyakinan bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamullah, tapi Al-Qur'an itu adalah makhluk. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah tegas tentang masalah Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, minhu bada bila kaifiyatin qawla. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak boleh ditanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman. Tapi kita tetapkan bahwa Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam At-Tahawi mengatakan, "Faman sami'ahu wa za'ama annahu kalamul bashar faqad kafar." Barang siapa yang mendengar Al-Qur'an, kemudian dia mengatakan, meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah ucapan makhluk, bukan kalamullah, maka dia telah kafir. Dan ini menjadi kesepakatan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman dahulu, bahwa man qala bi annal Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, bukan kalamullah, maka dia telah kafir. Nah, kembali kepada kisah pemerintah di zaman Imam Ahmad, yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Beliau atau Al-Ma'mun meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk, bukan kalamullah. Dan ini akidahnya Jahmiyah, akidahnya Mu'tazilah. Yang pemerintah ketika itu memang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sesat itu. Dikarenakan penasehat-penasehat yang ada di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang punya akidah yang sesat. Di antaranya adalah Ahmad bin Abi Du'ad yang memberikan syubhat kepada khalifah bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamullah, namun Al-Qur'an itu makhluk. Dan parahnya, keyakinan sesat ini bukan hanya diyakini sendiri oleh penguasa, namun dia paksakan rakyat untuk meyakini hal yang serupa. Banyak di antara para ulama yang terbunuh, banyak di antara para ulama yang dipenjara, dikriminalisasi. Nah, ini kalau kita bicara kriminalisasi ulama, ya ini yang sebenarnya. Bukan orang-orang sekarang, ya orang-orang sekarang yang teriak kita dikriminalisasi oleh penguasa. Enggak. Kalau orang-orang sekarang, ya ustadz-ustadz, dai-dai sekarang, yang mereka dipenjara, mereka dihukum dengan hukuman oleh para penguasa sekarang, itu sejatinya mereka bukan dikriminalisasi, namun mereka itu memang adalah para kriminal yang diulamakan. Jadi diganti. Jangan mengatakan mereka ini, ya, dai-dai yang dipenjara, dai-dai yang katanya dizalimi sama pemerintah. Jangan mengatakan mereka ini kriminalisasi ulama. Tidak, tapi yang benar adalah ulamaisasi kriminal yang seperti ini. Beda dengan Imam Ahmad. Ya, beda dengan ulama-ulama di zaman Imam Ahmad. Mereka benar-benar dikriminalisasi oleh para penguasa ketika itu. Ya, namun kalau orang-orang sekarang memang mereka berbuat kriminal.
para provokator-provokator yang menebar kebencian, yang lisannya kotor, senantiasa mencaci maki penguasa, senantiasa menghasut rakyat untuk membenci kepada penguasa, maka mereka ini kriminal-kriminal yang dijadikan ulama oleh pengikut-pengikutnya. Nah, kita lanjutkan kata beliau, wa qurrira dzalika fi katatibis sibyan ila ghairi dzalika min at-tamati wal 'adhaim. Bahkan akidah tentang khalqul Quran, bahwa Al-Quran itu makhluk, dijadikan sebagai kurikulum di sekolah-sekolah anak-anak. Ya, sampai taraf segitunya Khalifah Al-Ma'mun di zaman tersebut. Dan banyak kedoliman-kedoliman yang lain. Wa ma'adzalika kullih fal imamu Ahmadu la yanzi'uhu hawa. Namun meskipun pemimpin ketika itu memiliki kekufuran, punya akidah yang menyimpang, bahkan berbuat zalim kepada para ulama, namun meskipun demikian Imam Ahmad rahimahullah tidak melepaskan baiatnya kepada pemimpin. Ya, Imam Ahmad tidak memberontak kepada pemimpin, tetap menganggap Khalifah Al-Ma'mun sebagai penguasa yang sah. La tastajishuhu al-awatifu bal thabata ala sunnah li'annaha khairun wa ahda. Bahkan Imam Ahmad tidak menuruti hawa nafsunya, tidak mengikuti perasaannya. Karena agama ini memang tidak dibangun di atas perasaan. Nah, kalau kita mengikuti perasaan, maka seorang yang ketika dizalimi oleh pemimpin, ketika pemimpin memiliki pemikiran yang kufur dan dipaksakan itu kepada rakyat, maka perasaan yang timbul di hati manusia, maka dia akan benci kepada pemimpinnya, dia akan memberontak kepada pemimpinnya, dia tidak lagi menganggap pemimpin yang ada sebagai pemimpinnya. Itu kalau ngikuti perasaan, kalau ngikuti hawa nafsu. Namun Imam Ahmad tidak mengikuti hawa nafsunya. Ulama-ulama salaf tidak mengikuti hawa nafsunya, namun tetap ya mereka mengikuti sunnah yang ada, yaitu tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, karena itu lebih baik dan lebih di atas petunjuk. Fa amara bi ta'ati waliyil amr. Maka Imam Ahmad menyeru kepada murid-muridnya, menyeru kepada kaum muslimin untuk tetap taat kepada pemimpin. Ya, untuk tetap taat kepada penguasa ketika itu. Wa jama'al amata alaihi wa waqafa kal jabal syamikh fi wajhi man arada mukhalafatal manhajin nabawi wasiyyaris salafiyah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu tetap tegar seperti gunung yang kokoh di tengah badai fitnah, di tengah badai prahara yang terjadi di zaman tersebut. Imam Ahmad tegar, ya, Imam Ahmad membantah orang-orang yang menyimpang dari manhaj Nabi, menyimpang dari metodenya, jalannya para salafus saleh. Insiyaqan wara'al awatifil mujarradati an quyudil kitabi was sunnah awil madhahibit tawriyatil fasidah. Ya, Imam Ahmad tidak mengikuti perasaan. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, Imam Ahmad tidak mengikuti perasaan. Bahkan semua tindak tanduk Imam Ahmad itu diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, perasaan ada, namun perasaan tersebut harus diikat. Jangan sampai keluar dari koridor Al-Quran dan As-Sunnah, atau mengikuti metode orang-orang yang suka merusak, orang-orang yang suka ya memberontak kepada kaum muslimin, suka melakukan revolusi, ya suka teriak-teriak reformasi. Ya, intinya mereka ini adalah fasidah, ya orang-orang yang memiliki pemikiran yang rusak. Imam Ahmad tidak mengikuti mereka. Yaqulu Hanbalun rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan dari seorang yang bernama Hanbal rahimahullahu ta'ala, kisah tentang bagaimana Imam Ahmad pernah didatangi oleh sekelompok ahli fikih atau sekelompok fuqaha, para ulama-ulama Baghdad, datang ke rumah Imam Ahmad untuk meminta nasihat, wejangan, bagaimana sikap kita menghadapi penguasa yang ada. Ya. Disebutkan ijtama'a fuqaha'u Baghdad fi wilayatil wathiqi ila Abi Abdillah, yakni al-Imam Ahmad ibn Hanbalin rahimahullahu ta'ala. Pada suatu ketika, para ulama-ulama dari kota Baghdad, tatkala di zaman pemerintahan Al-Wathiq, pemerintahan Al-Wathiq ini pemerintahan setelah Khalifah Al-Ma'mun, mereka berkumpul di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, mereka mendatangi rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qalu lahu, para ulama-ulama Baghdad ini mengatakan kepada Imam Ahmad,
innal amra qad tafaqama wa fasha ya'nuna idharul qawli bi khalqil Qur'an wa ghaira dhalik. Kata mereka, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya masalah ini, yaitu masalah khalifah yang memaksa akidah khalqul Quran, memaksa akidah bahwa Al-Quran itu makhluk, itu sudah semakin parah. Ya, kesesatan penguasa tentang masalah ini sudah semakin parah, dan ini sudah merata ke seluruh penjuru negeri. Wala narda bi imaratihi wala sultanihi. Kami tidak ridho dengan kepemimpinannya. Ya, kami tidak ridho kalau dia menjadi pemimpin. Ini kata mereka. Dan ini tadi kita sebutkan, wajar ketika ada perasaan dalam diri seseorang mendapati penguasanya yang zalim, ada timbul perasaan bahwa dia nggak ridho kalau orang ini yang menjabat sebagai pemimpin, karena kezalimannya, karena kebengisannya, karena kekufurannya, karena kesesatannya, nggak ridho. Ya, namun sekali lagi perasaan tersebut itu harus diikat. Ya, kata beliau tadi, an quyudil kitabi was sunnah, diikat dengan ikatan Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak boleh dilepas begitu saja perasaan ini. Fanadharahum fi dzalik. Lihat, ketika mereka, yakni ulama-ulama Baghdad tersebut mengatakan demikian kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad pun mendebat mereka. Lihat, padahal Imam Ahmad adalah korban dari kriminalisasi ulama yang dilakukan oleh khalifah. Imam Ahmad adalah salah satu korbannya. Sebenarnya, kalau orang-orang sekarang ya, dai-dai harokah atau dai-dai yang terpengaruh pemikiran Khawarij, ketika dia dizalimi oleh penguasa, dikriminalisasi oleh penguasa, kemudian ada orang-orang yang ingin untuk menggulingkan penguasa, harusnya dia ridho, harusnya dia setuju, harusnya dia dukung. Kenapa? Karena untuk membalaskan dendam dirinya kepada penguasa yang telah menzaliminya. Harusnya seperti itu. Ini kalau sekali lagi mengikuti perasaan. Namun lihat, seorang ulama yang perasaannya ditekan untuk tunduk kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat bagaimana Imam Ahmad menyikapi hal tersebut. Dibantah sama Imam Ahmad, diluruskan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, alaikum bil ingkari fi qulubikum. Wajib bagi kalian untuk mengingkari penguasa dengan hati kalian. Ini yang paling minim. Ya, mengingkari kezaliman-kezaliman penguasa, kekufuran-kekufuran penguasa, itu dengan hati. Bukan kita support, nggak boleh. Ini pertengahan kita antara Khawarij dengan Murji'ah. Kalau Khawarij ketika mendapati pemimpin berbuat kufur, pemimpin mengucapkan ucapan kufur, mereka serta-merta langsung mengkafirkan penguasa tanpa rincian sama sekali. Dan mereka langsung memberontak kepada penguasa tanpa memenuhi syarat-syarat. Ini Khawarij. Adapun kebalikannya Murji'ah. Ya, orang-orang Murji'ah ketika mendapati ada pemimpin berbuat zalim, pemimpin mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan-perbuatan kufur, maka mereka dengan akidahnya ya tidak mengkafirkan penguasa tersebut. Bahkan mereka meyakini bahwa seburuk apapun penguasa melakukan keburukan, itu tidak mengurangi keimanannya. Ya, itu tidak mengurangi keimanannya. Bahkan di antara mereka yang ekstrim, mereka mendukung kezaliman-kezaliman penguasa karena mereka menganggap itu bukan bentuk kezaliman. Ya, mereka menganggap bahwa itu bukanlah bentuk kekufuran. Didukung sama mereka kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Ahlus Sunnah tidak gegabah mengkafirkan penguasa. Ada syarat-syaratnya. Tidak gegabah memberontak kepada penguasa. Kalaupun itu kafir, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada pembahasan kitab sebelumnya, Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam. Ada 7 syarat di situ. Kalau pemimpin tersebut fix dia ini kafir, dengan segala syarat-syarat yang sudah terpenuhi, maka nggak langsung diberontak. Tapi ada melalui proses syarat-syarat yang lain. Ya, silakan melihat pada kajian kita yang berjudul Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam, pada pembahasan tentang syarat bolehnya memberontak kepada penguasa yang fix telah kafir. Itu ada syaratnya. Ahlus Sunnah pertengahan. Tidak seperti Khawarij yang gegabah, tidak pula seperti Murji'ah yang mendukung kezaliman penguasa tersebut. Enggak. Kita mengingkari, kita enggak support kalau penguasa berbuat zalim. Kita tidak mensupport, tidak mendukung penguasa ketika dia memiliki kebijakan-kebijakan yang kufur, seperti
Khalifah Al-Ma'mun ini punya kebijakan wajib rakyat itu harus meyakini Al-Quran itu bukan kalamullah. Ini nggak boleh disupport. Tapi diingkarinya dengan hati. Ya, karena apa? Karena mengingkari dengan tangan, mengingkari dengan lisan, ini mudaratnya lebih besar. Karena ketika diingkari dengan lisan, ini sama saja membuka pintu-pintu fitnah, membuka pintu prahara, membuka pintu kekacauan, sehingga hilang stabilitas keamanan. Kalau Imam Ahmad mengingkari dengan lisan secara terang-terangan, mengingkari penguasa yang ada, maka yang terjadi rakyat terprovokasi, rakyat tidak lagi menganggap pemimpin sebagai pemimpin, sehingga terjadi pemberontakan, terjadi pertumpahan darah, ya, mudaratnya lebih besar daripada mudarat yang ditimbulkan oleh pemimpin tersebut. Ini sikap bijak Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita tahu bahwa mengingkari kedoliman pemimpin itu harus melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Maka kita lihat kalau kita mendapati pemimpin berbuat kemungkaran, mengucapkan ucapan yang mungkar, kufur, melakukan kebijakan-kebijakan yang zalim, bisakah kita merubah itu dengan tangan kita? Tentu nggak bisa. Karena pemimpin punya kekuatan, sedangkan kita tidak memiliki kekuatan untuk merubah itu. Maka dari sini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang tidak mampu, maka jangan memaksakan diri. Ya, karena Allah mengatakan, Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Kemudian turun ke tingkatan berikutnya, kata Nabi, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu mengingkari dengan tangan, maka dengan lisannya. Maka mengingkari pemimpin dengan lisan ini dibolehkan hanya bagi orang-orang yang memang kompeten di situ. Itu pun harus dengan cara yang sesuai dengan caranya Nabi SAW. Tidak semua orang ya dibolehkan untuk mengingkari pemimpin dengan lisan. Harus orang-orang yang memang punya kompetensi di dalamnya. Bukan orang jahil, orang awam yang sekedar ikut-ikutan, tidak. Misalnya kalau pemimpin punya kebijakan yang keliru dalam masalah ekonomi misalnya, maka silakan orang-orang yang punya background ekonomi, ya punya pendidikan ekonomi, ya tahu tentang ilmu ekonomi, dia tahu bahwa kebijakan pemimpin ini salah, maka silakan dia mengkritik pemimpin. Namun caranya sesuai dengan cara yang ditunjukkan Nabi. Bagaimana cara yang ditunjukkan Nabi? Nabi SAW mengatakan, man arada ayyansaha lidhi sultanin bi amrin fala yubdilahu alaniyah. Barang siapa yang punya saran, ya punya nasihat untuk penguasa dengan nasihat yang baik, maka jangan ditampakkan di depan umum. Walakin liyakhud biyadi, tapi hendaklah dia gandeng tangan pemimpin itu. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadak, apabila kalau diterima nasihatnya, maka selesai urusannya. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Namun kalau tidak diterima, maka selesai, tugasnya hanya sekedar menasihati. Ya, tidak boleh memaksa. Ini cara yang ditentukan Nabi SAW, mengingkari dengan lisan. Maka boleh. Ya, namun caranya sekali lagi bukan dengan demo, teriak-teriak di jalan, atau mungkin mengkritik penguasa di mimbar-mimbar, atau mengkritik penguasa di medsos, ya di status Facebook misalnya. Ini keluar dari tuntunan Nabi SAW. Harus dengan secara rahasia. Ya, sekali lagi tujuannya adalah untuk menutup pintu fitnah. Karena kalau itu diumbar secara terang-terangan, sama saja Anda mengajak rakyat untuk benci kepada penguasa. Sama saja Anda menghasut rakyat untuk membenci kepada penguasa. Ya, makanya ini bagaimana indahnya Islam menutup pintu-pintu yang menyebabkan kerusakan yang didapatkan lebih besar daripada kerusakan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan kisah Imam Ahmad ini. Atau sebelumnya, tadi Nabi SAW mengatakan mengingkari dengan tangan, kemudian mengingkari dengan lisan. Ya, kalau nggak mampu mengingkari dengan lisan, fa illam yastati' fa biqalbih, maka dengan hati, wa dzalika adhaful iman, maka itulah selemah-lemahnya iman. Maka kalau ada pemimpin yang berbuat keburukan, pemimpin punya kebijakan yang kufur, punya kebijakan yang buruk, maka Anda ingkari dengan tangan nggak bisa. Anda ingkari dengan lisan nggak bisa, karena Anda tidak punya kompetensi di situ. Maka yang paling minim adalah
Anda ingkari dengan hati, yaitu Anda nggak setuju, ya, diingkari dengan hati. Tidak boleh mensupportnya, mendukungnya, atau bahkan menyebarkan perintah itu kepada yang lain, nggak boleh. Ya, ini bentuk mengingkari dengan hati, nggak ridho dengan kekufuran tersebut. Kemudian apa kata Imam Ahmad? Wala takhla'u yadan min ta'ah. Setelah engkau mengingkari dengan hati, namun jangan engkau melepaskan tangan baiatmu kepada pemimpin tersebut. Ya, jangan engkau melepaskan tanganmu dalam rangka untuk kau tidak lagi taat kepada pemimpin. Tetap taat kepada pemimpin tersebut dalam perkara-perkara lain yang memang tidak bertabrakan dengan akidah. Dalam kasus ini, pemimpin memerintahkan untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Dalam kasus ini, nggak boleh ditaati. Ya, nggak boleh ditaati. Namun dalam perintah-perintah yang lain, ya dalam kasus-kasus yang lain, selama memang tidak ada unsur kekufuran dan tidak ada bentuk kemaksiatan kepada Allah, tetap wajib ditaati. Ini pernah kita singgung juga. Kalau pemimpin punya kebijakan yang kufur, ya punya kebijakan yang berbau kebid'ahan, punya ajakan, seruan-seruan, perintah-perintah untuk berbuat kemaksiatan, maka poin itu saja jangan ditaati. Ya, jangan seperti kebanyakan orang, ya ketika pemimpin memerintahkan sesuatu yang buruk, langsung dia melepaskan baiat ketaatannya secara total. Tidak lagi menganggap dia sebagai pemimpin. Ini keliru. Tetap anggap dia sebagai pemimpin, jangan lepaskan baiatmu kepada pemimpin tersebut. Kecuali kata Nabi, illa antarau kufron bawahan indakum fihi minallahi burhan. Kecuali apabila engkau melihat dari pemimpin itu kekufuran yang nyata, ya benar-benar real kekufurannya, memenuhi syarat-syarat kekufuran, dan kau punya bukti di sisi Allah tentang kekufuran tersebut, maka baru ketika itu kau melepaskan baiatmu kepada pemimpin, tidak lagi menganggap pemimpin itu sebagai pemimpinmu. Ya, ini masih step 1 saja, yaitu tidak menganggap dia sebagai pemimpin. Namun untuk melengsarkannya, ini butuh rincian lagi. Ya, lihat, ulama-ulama Ahlus Sunnah sangat detail dalam hal ini. Kenapa? Karena mereka nggak ingin menumpahkan darah kaum muslimin. Satu nyawa saja hilang, itu lebih baik, hilangnya dunia ini, itu lebih baik daripada satu nyawa kaum muslimin yang terbunuh. Ya, maka ini bukan karena kita mendukung pemimpin berbuat zalim, yang mengenakkan pemimpin dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, tidak. Ini sekali lagi semata-mata karena menimbang maslahat dan menimbang mudarat yang timbul dari hal itu. Dan kita lanjutkan kata Imam Ahmad, jangan kalian melepaskan baiat kalian kepada pemimpin. La tasyuqqu asal muslimin. Jangan kalian memecah belah barisan kaum muslimin. Iya, karena ketika Anda tidak lagi taat kepada kaum muslimin, dan Anda tidak lagi taat kepada pemimpin kaum muslimin, dan Anda menyeru kaum muslimin untuk memberontak kepada pemimpin, itu sama saja Anda memecah belah barisan kaum muslimin. Biarkan kaum muslimin itu berada di bawah kepemimpinan imam tersebut. Itu lebih baik. Meskipun pemimpinnya zalim, meskipun pemimpinnya kejam, itu lebih baik. Ya, bukan berarti kita mendukung, enggak. Tapi itu lebih baik daripada Anda memberontak, ya Anda tergesa-gesa melengsarkan penguasa tersebut, namun resiko yang diambil adalah hilangnya rasa aman di negeri itu, tertumpahnya darah kaum muslimin. Ya, maka kita katakan lebih baik pemimpin itu korupsi, lebih baik pemimpin itu sewenang-wenang, ya berbuat zalim, rakyat bersabar di bawah kezaliman pemimpin tersebut, itu lebih baik daripada rakyat memberontak kepada pemimpin yang menyebabkan kerusakan yang timbul setelahnya, yaitu hilangnya rasa aman di negeri itu jauh lebih buruk daripada korupsi yang dilakukan oleh pemimpin tadi. Bukan berarti kita mendukung perbuatan korupsi, tidak. Kita mengingkari perbuatan tersebut. Namun jangan jadikan itu sebagai alasan untuk memberontak, membuka pintu-pintu fitnah sehingga hilang rasa aman di negeri itu. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum, kata Imam Ahmad. Jangan kalian menumpahkan darah kalian dan menumpahkan darah kaum muslimin bersama kalian. Lihat, Imam Ahmad jauh pemikirannya. Imam Ahmad tahu bahwa dampak dari tidak lagi taat kepada penguasa, dampak yang timbul kalau rakyat tidak lagi taat kepada penguasa
adalah tertumpahnya darah kaum muslimin dan tertumpahnya darah kalian juga, terbunuhnya kalian juga. Wanzuru fi akibati amrikum, pikir baik-baik dampak dari perbuatan kalian, kata Imam Ahmad. Wasbiru hatta yastariha barrun wa yustaraha min fajir. Bersabarlah kalian sampai orang-orang yang baik itu bisa tenang dan orang-orang yang baik itu bisa istirahat dari keburukan orang-orang yang berbuat keburukan. Ya, ini nasihat Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain Imam Ahmad mengatakan, as-sabru ala ma nahnu fihi khairun minal fitnah. Bersabar dengan kondisi kita sekarang yang dizalimi oleh penguasa itu lebih baik daripada kondisi ketika terjadi fitnah. Ini lebih baik. Bersabar di bawah kezaliman penguasa lebih baik daripada tatkala kondisi fitnah, hilangnya rasa aman dari negeri tersebut. Tidak bisa lagi beribadah kepada Allah, nggak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi kita keluar rumah, bahkan rumahnya saja sudah nggak ada. Anak istri jadi korban. Lihat yang terjadi di negara-negara yang terus bergejolak, ya, gara-gara mereka tidak sabar dengan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Wa qala laisa hadha ya'ni naz'a aydihim min ta'atihi sawaban, hadha khilaful athar. Kata beliau, ini bukan kata beliau, melepaskan ketaatan, baiat ketaatan kepada pemimpin itu bukan cara yang baik. Ya, bukan perbuatan yang dibenarkan. Bahkan perbuatan itu menyelisihi athar, ya, menyelisihi hadis Nabi, menyelisihi sunnah Nabi SAW. Fahadihi suratun min arwa'is suwar allati naqalaha an-naqilun tubayyinu madah timamis salafi bihadzal bab. Kata beliau, inilah gambaran real, gambaran nyata yang sangat indah sekali yang telah diriwayatkan kepada kita, menjelaskan betapa para ulama-ulama salaf itu sangat mementingkan perkara yang satu ini, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa. Dan ini yang jadi motivasi kita, jemaah. Yang jadi motivasi kita selama ini, kenapa kita sering membawakan tema-tema mendengar dan taat kepada penguasa, karena sebabnya terjadi krisis manhaj di tengah kaum muslimin. Ya, terjadi krisis manhaj di tengah kaum muslimin. Banyak orang-orang yang tidak paham tentang akidah yang satu ini. Bahkan bukan hanya dari kalangan awam, bukan hanya dari kalangan yang terpapar ahlil bid'ah, terpapar kebid'ahan, tidak. Bahkan dari kalangan yang mengaku sebagai salafiyin, mengaku berada di atas manhaj salaf, itu juga terkadang nggak paham tentang akidah yang satu ini. Atau mungkin paham, namun pura-pura nggak paham. Ya, seperti ucapan seorang da'i yang mengatakan, masa akidah itu cuman bahas tentang masalah pemimpin saja. Ya, dia nyinyiri. Katanya, masa pembahasan akidah itu cuman masalah pemimpin saja. Apakah dia buta bahwa para ulama-ulama membahas perkara ini lebih gencar dikala terjadinya fitnah? Nah, ini dewasa ini, belakangan ini terjadi fitnah di tengah kaum muslimin. Munculnya seorang yang digadang-gadang sebagai imam, digadang-gadang sebagai imam besar kaum muslimin, yang memprovokasi kaum muslimin untuk membenci penguasa, ya, menghasut kaum muslimin, mengadakan reformasi, mengadakan revolusi, berusaha untuk menggulingkan penguasa yang ada. Nah, ini muncul di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang semacam ini. Maka kita juga gencar menjelaskan akidah ini kepada kaum muslimin agar kaum muslimin tidak tertipu, ya, dengan gelarnya, tidak tertipu dengan pakaiannya, tidak tertipu dengan orasi-orasinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah. Beliau mengatakan, la yanbaghi liman ra'a ijtihada khariji qad kharaja ala imamin adilan kana al-imam am ja'ira fa kharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wastahalla qital al-muslimin fala yanbaghi lahu ay yaghtarra bi qira'atihi lil Qur'an wala bi tuli qiyamihi fi shalah wala bi dawami siyamihi wala bi husni alfadhihi fil ilmi idza kana madhhabuhu madhhab al khawarij. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, beliau mengatakan tidak boleh bagi seorang muslim ketika dia mengetahui ada seorang yang jelas-jelas punya pemikiran khawarij. Apa itu pemikiran khawarij? Yaitu jelas-jelas dia ini memberontak kepada penguasa,
baik itu penguasa yang adil ataupun penguasa yang zalim. Dia memberontak, kemudian dia mengumpulkan massa, kemudian dia memprovokasi massa, kemudian dia mulai menghunuskan pedangnya, dan dia mulai menghalalkan peperangan kepada kaum muslimin. Maka kata beliau, jangan kita tertipu dengan indahnya bacaan Quran yang dia baca. Jangan tertipu dengan sholatnya yang panjang. Jangan tertipu dengan puasa yang rutin dia kerjakan. Jangan tertipu dengan indahnya ucapan-ucapannya, indahnya orasi-orasinya ketika menyampaikan ilmu. Kalau ternyata mazhabnya dia, pemikirannya dia adalah pemikiran Khawarij, maka jangan tertipu. Meskipun katanya dia ini zuriyah Nabi, keturunan Nabi, meskipun dia ini adalah orang yang punya gelar yang seabrek, namun kalau pemikirannya Khawarij, suka memprovokasi massa, menghasut rakyat untuk membenci kepada penguasa, maka tinggalkan orang-orang seperti ini. Jangan diambil sedikit pun darinya, baik itu ilmu ataupun ucapannya, dan jangan kagum dengan orang-orang semacam ini. Ya, bahkan kita harus waspada terhadap orang-orang semacam ini. Wa tashrahu sarahatan at-tatbiqal amali li madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Ini tergambar ya dari pembahasan Imam Ahmad tadi, tergambar jelas bagaimana tatbiq, praktek yang nyata ya terhadap madhab ahli sunnah wal jamaah terhadap penguasa. Ya, praktek yang nyata dari Imam Ahmad bin Hanbal, tetap bersabar, mendengar dan taat kepada penguasa meskipun beliau itu dizalimi. Ya, ini kalau kita baca kisah-kisah yang lain dari para ulama yang hidup di zaman beliau, itu banyak sekali ulama-ulama yang terbunuh di penjara demi untuk mempertahankan akidah yang satu ini. Tapi ada juga di antara para ulama-ulama yang lain yang mengambil rukhsah, yaitu menggunakan tauriyah. Apa itu tauriyah? Yaitu ucapan yang hak, namun ya dibungkus seakan-akan itu kebatilan, seakan-akan itu dusta. Tapi hakikatnya itu jujur. Ya, ada seorang ulama diriwayatkan ketika dia dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, dia menggunakan tauriyah. Dia mengatakan bahwa At-Taurah, Az-Zabur, wal Injil, wal Quran, kullu hadhihi makhluk. Ya, dia mengatakan bahwa Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semuanya ini adalah makhluk, bukan kalamullah. Padahal kita tahu bahwa Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua ini adalah kalamullah. Namun kenapa ulama yang satu ini, dia mengatakan bahwa semuanya itu adalah makhluk? Maka ini tauriyah. Dia memaksudkan, meniatkan bahwa semua ini kalamullah adalah, semua ini makhluk, itu jari jemarinya. Saya ulangi, dia mengatakan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua ini, nah itu maksudnya jari-jari ini, itu adalah makhluk. Dan itu benar. Ya, jari-jari ini adalah makhluk, bukan kalamullah. Ini namanya tauriyah, dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, ada penjelasan panjang dari para ulama tentang tauriyah ini. Dan kemudian yang kedua, as-suratu tsaniyah at-taqidu 'ala ad-dima'i lahu. At-taqidu 'ala ad-du'a'i lahu. Gambaran yang kedua dari para ulama-ulama salaf, bagaimana concernnya mereka, perhatiannya mereka terhadap masalah taat kepada penguasa, yaitu mereka menekankan untuk mendoakan kebaikan kepada penguasa. Ya, mereka mengajak kaum muslimin untuk mendoakan penguasa dengan doa-doa yang baik. Mithalu dzalik, contohnya, maja'a fi kitabis sunnah lil Imamil Hasan ibni Aliin al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Contoh tentang masalah ini adalah apa yang dinukilkan dari kitab As-Sunnah. Mungkin maksudnya di sini adalah Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Imam Al-Hasan bin Ali, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Haitsu qala, ya, ketika Imam Al-Barbahari mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Kata beliau, apabila engkau mendengar ada seseorang yang mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya, apabila kau mendengar
ada seseorang yang mendoakan keburukan bagi pemimpin, atau dia menjelek-jelekkan pemimpin, menggelari pemimpin dengan gelaran-gelaran yang buruk. Ya, seperti mengatakan pemimpin itu terbukti ngibul, terbukti meloroti umat Islam. Ya, atau mengatakan bahwa pemimpin itu panen dosa. Maka kata beliau, fa'lam annahu sahibu hawa. Orang-orang seperti ini, kata beliau, ketahuilah bahwa dia itu pengekor hawa nafsu alias ahlil bidah. Nah, ini timbangan syar'i. Dari mana kita mengukur bahwa dia ini seorang yang berada di atas sunnah dan bagaimana dia itu di atas kebid'ahan? Salah satu indikatornya, kalau Anda melihat dia sudah mulai mencaci maki penguasa, dia sudah mulai mengajak kaum muslimin untuk membenci kepada penguasa, melepaskan ketaatan kepada penguasa, maka itu indikasi bahwa dia ini sudah tidak lagi di atas manhaj salaf, tidak lagi di atas sunnah. Ya, meskipun dia casingnya masih sunnah, ya, dia masih dijuluki sebagai dai salafi, dia masih dijuluki sebagai ustadz salafi. Namun jangan ngelihat casing, jangan ngelihat covernya, tapi lihat akidahnya, lihat manhajnya, lihat ucapan-ucapan yang terlontar selama ini. Mengatakan pemimpin panen dosa, atau mengatakan bahwa kita boikot tanpa harus ulil amri. Ya, kita boikot produk-produknya meskipun tanpa harus ulil amri. Nah, ini kan jelas ajakan-ajakan untuk tidak lagi mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, orang-orang seperti ini, ya, meskipun sekali lagi dia ini dijuluki sebagai dai sunnah, dijuluki sebagai ustadz salafi, tinggalkan orang-orang seperti ini, karena dia, kata Imam Al-Barbahari, ya, fa'alam annahu sahibu hawa, dia itu pengekor hawa nafsu alias ahlil bid'ah. Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultani bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Namun apabila engkau mendengar ada seseorang yang mendoakan kebaikan bagi pemimpin, menahan lisan dari mencaci maki pemimpin, dia menahan lisan dari menggelari pemimpin dengan gelaran-gelaran yang buruk, bahkan mendoakan kebaikan bagi pemimpin, maka ketahuilah orang semacam ini dia itu di atas sunnah insya Allah. Ini istifna. Ya, ini istifna. Yaitu mengucapkan insya Allah ketika ada orang yang sesuai dengan sunnah. Karena ini perkara gaib. Ya, kita tidak bisa memastikan dia itu berada di atas sunnah hanya dari sisi poin ini. Tapi dari sisi ini ada indikasi dia ini berada di atas sunnah. Meskipun kita melihat dari keseluruhan aspek-aspek perkara usul yang harus disepakati oleh seorang yang berada di atas sunnah. Seperti bagaimana sikapnya terhadap tauhid, bagaimana penentangannya terhadap kesyirikan, bagaimana penentangannya terhadap kebid'ahan, bagaimana pendapatnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini banyak perkara-perkara lain. Namun dari satu sisi, yaitu sikap terhadap penguasa, nah, ini menjadi tanda, ya, secuil tanda bahwa dia ini berada di atas sunnah. Makanya ditekankan sama beliau, insya Allah. Ya. Yaqulul Fudailu ibnu Iyadin, "Lau kana li da'watun ma ja'altuha illa fi sultan." Berkata Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, andai kata aku punya satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, maka aku tidak akan menjadikan itu untuk diriku sendiri, melainkan aku akan jadikan doa itu, aku akan berikan doa itu kepada penguasa. Jadi kita ini kalau misalnya diberi sama Allah satu doa yang pasti mustajab, mungkin kalau kita akan meminta sesuatu yang kembalinya untuk diri kita sendiri. Kita minta rumah yang mewah, atau kita minta mobil yang mewah, ya, kita minta istri yang cantik 4 lagi misalnya. Itu kalau kita yang diberikan satu doa yang mustajab. Namun kalau ulama yang diberikan seperti itu, andai kata memang ada, kata beliau, maka dia tidak mementingkan diri sendiri, namun itu dia berikan kepada penguasa. Ya, alasannya adalah kalau doa itu digunakan untuk diri kita sendiri, maka kebaikannya hanya untuk kita. Namun kalau itu digunakan untuk mendoakan penguasa agar penguasa jadi lebih baik, maka kebaikannya untuk diri kita dan untuk kaum muslimin secara menyeluruh. Ini sekali lagi, para ulama, mereka itu pandangannya jauh, tidak cetek seperti orang-orang Khawarij. Yang kata Nabi SAW,
hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Ya, mereka itu pikirannya cetek, tidak visioner. Yang mereka inginkan hanya kekuasaan, yang mereka inginkan hanya kepuasan dirinya sendiri, namun tidak memikirkan bagaimana dampaknya kepada kaum muslimin secara umum. Yang penting demo, yang penting bagaimana caranya supaya pemimpin ini mau mendengarkan nasihat-nasihat kita. Nggak peduli, ya, bahwa perbuatan demo itu bisa membuat jalanan macet, perbuatan demo itu bisa menyebabkan terbukanya pintu-pintu fitnah. Banyak orang-orang yang punya kepentingan terhalangi gara-gara jalanan mereka tutup. Mereka nggak mikir sampai situ. Yang penting bagaimana agenda-agenda mereka itu terlaksanakan. Mereka nggak peduli dengan rakyat. Mereka nggak peduli dengan urusan kaum muslimin yang lain. Mereka memperdulikan diri mereka sendiri dan memperdulikan kelompoknya mereka sendiri. Nah, ini bukan ciri seorang yang berada di atas jalan kebenaran. Ya, seorang yang berada di atas jalan kebenaran, dia itu lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Ya, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya. Ya. Jangankan demo ya, yang jelas-jelas itu perbuatan yang haram di dalam Islam. Jihad saja yang merupakan syariat di dalam Islam, bahkan itu dzirwatu sanamil Islam, puncak Islam yang paling tinggi. Namun apabila di dalam jihad yang syar'i itu ada unsur memblokade jalan kaum muslimin, ya, mempersempit ruang gerak kaum muslimin sehingga orang tidak bisa leluasa melakukan aktivitas, orang terhalangi ya dari melakukan aktivitas-aktivitasnya, maka kata Nabi SAW, man dayyaqa manzilan wa qata'a tariqan fala jihadalahu. Barang siapa yang memblokade jalan-jalan dan mempersempit tempat-tempat singgah manusia, maka tidak ada pahala jihad baginya. Padahal ini jihad yang syar'i. Padahal ini jihad yang syar'i. Jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Apalagi jihad yang bid'i, yaitu jihadnya orang-orang harokah, jihadnya orang-orang khawarij, yaitu dengan berdemo. Nah, maka hati-hati dengan orang-orang semacam ini. Fa umirna an nad'u lahum bis-shalah. Kata kata penulis di sini, yaitu Syekh Abdus Salam bin Barjas, kita diperintahkan untuk mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Walam nu'mar an nad'u alaihim, dan kita tidak diperintahkan, ya, kita tidak diperintahkan sama sekali untuk kita mendoakan buruk kepada pemimpin. Wa injaru wa dhalamu, meskipun pemimpin itu berbuat curang, berbuat sewenang-wenang, pemimpin itu berbuat zalim, tidak ada satupun dalil yang memerintahkan kita untuk mendoakan kejelekan bagi pemimpin itu. Li'anna jawrahum wa dhulmahum ala anfusihim. Karena pemimpin kalau zalim, pemimpin kalau berbuat curang, maka dosanya untuk mereka sendiri. Wa 'alal muslimin, dan dosa tersebut itu dosanya itu, kezalimannya itu kepada pemimpin, dan juga keburukannya tersebut itu nanti dampaknya kepada kaum muslimin. Wa salahahum li anfusihim walil muslimin. Namun kalau kita mendoakan pemimpin dengan kebaikan, maka kebaikan itu untuk diri kita dan untuk kaum muslimin, atau untuk pemimpin dan untuk kaum muslimin. Maksudnya kata beliau, kalau kita mendoakan keburukan bagi pemimpin dan pemimpin itu benar-benar berbuat buruk, maka keburukannya itu untuk pemimpin dan untuk rakyat juga. Tapi kalau kita mendoakan pemimpin dengan kebaikan, kita doakan pemimpin dapat hidayah, dapat taufik dari Allah, maka kebaikannya untuk pemimpin dan kebaikannya untuk kaum muslimin secara umum. Ya, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk sesi berikutnya. Yang pertama, tentang menasehati secara sembunyi dengan lisan atau dengan tulisan. Lantas di zaman sosmed seperti sekarang, apabila ada seorang dai yang mengaku salafi mengkritik waliul amri di sosmed,
Apakah mentahdzirnya juga lewat sosmed atau bagaimana? Ya, kalau dia seorang dai, maka tentu dai ini namanya saja dai, yaitu mengajak. Ya, dia ini mengajak kaum muslimin, mengajak salafiyin untuk mengikuti dia, mengkritik penguasa lewat sosmed. Dan kita tahu bahwa statusnya di sosmed itu dibuka untuk umum, siapapun bisa melihat. Maka kalau yang seperti ini, iya, dikritik di sosmed juga, dibantah secara terang-terangan, karena ini berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Berbeda kalau misalnya sang dai tersebut dia mengkritik lewat sosmed, dia mengkritik pemimpin itu hanya dalam ya mungkin obrolan-obrolan tertutup yang tidak diketahui oleh orang banyak, dan dia tidak pernah mengatakan itu di forum-forum yang umum, ya. Maka kalau seperti ini baru dinasihati secara empat mata, karena dia tidak ada unsur mengajak orang lain. Tapi kalau dia mengajak orang lain, apalagi dibumbui dengan dalil-dalil yang dipelintir sama dia, maka bantahannya juga harus di depan umum, ya, untuk menyelamatkan kaum muslimin dari syubhatnya. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita tetap mengambil ilmu dari doa, ya dari dai, yang tulisan sosmednya sering cenderung suka mengkritik ulil amri dengan dalih memberikan udzur atas ketergelinciran? Apakah benar jika telah berkali-kali mengkritik pemerintah dikatakan tergelincir? Ya, kalau ini muncul dari lisan seorang yang sebelumnya kita ketahui dia berada di atas sunnah, kalau mungkin sesekali dia dikritik, sesekali dia mengkritik ulil amri di depan umum, mengkritik pemerintah di depan umum, kalau ini berasal dari orang-orang yang sebelumnya diketahui dia berada di atas manhaj salaf, maka kita mengkritiknya dengan adab dan tetap kita boleh mengambil ilmu darinya. Dan orang yang dikritik terkadang bertobat, dia mencabut statementnya dengan cara dia menghapus statusnya misalnya. Nah, ini orang yang benar-benar rujuk. Ketika dikritik dia rujuk, itu seperti itu, gentle dia, bukan terus gengsi, nggak mau dihapus, takut nanti orang-orang yang selama ini mengkritiknya nanti akhirnya jadi senang, riang, gembira. Akhirnya dia nggak mau menghapus statusnya yang jelas-jelas mengkritik penguasa. Nah, kalau orang seperti ini dikritik, dia tidak rujuk, bahkan mengulangi kesalahannya berulang kali, maka jangan ambil ilmu dari orang-orang seperti ini. Ya, sudah dikritik bahwa mengatakan pemimpin panen dosa itu adalah bentuk celaan kepada penguasa. Ya, sudah ditegakkan hujah kepadanya, sudah dikritik dengan dibawakan dalil-dalil yang tegas. Ternyata apa yang terjadi? Dia tidak mau menghapus statusnya tersebut. Bahkan dia mengulangi berkali-kali mengkritik penguasa di depan umum. Maka yang seperti ini, ya, ini orang yang ya dikatakan mencela-mencela, nggak konsisten dengan akidahnya. Orang seperti ini tinggalkan. Ya, tidak layak seorang ahlus sunnah mengambil ilmu dari orang-orang yang punya akidah yang mencela-mencela, akidah yang pelin-pelan seperti ini. Ya, wallahu a'lam. Yang ketiga, Ustadz, Anda mau bertanya perihal Ustadz yang dikriminalisasi. Bagaimanakah contoh kasus yang benar jika Ustadz itu dikatakan sedang dikriminalisasi oleh pemimpin? Dan apa tindakan kami sebagai umat muslim jika memang benar ulama ahlu sunnah wal jamaah itu dikriminalisasi? Nah, tadi kan sudah dicontohkan bagaimana Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lain dikriminalisasi oleh penguasa, yaitu ketika penguasa punya akidah yang menyimpang, sedangkan ulama punya akidah yang lurus. Nah, ketika ulama yang punya akidah yang lurus ini, dia dipenjara, ya, dia dizalimi, dia disiksa gara-gara mempertahankan akidah yang lurus, maka ini yang disebut kriminalisasi ulama. Mempertahankan akidah yang lurus. Ya, dia dikriminalisasi karena mempertahankan akidah yang lurus, bukan karena kasus-kasus yang lain, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia membunuh, enggak. Tapi dia dipenjara karena dia mempertahankan akidah yang lurus. Nah, adapun orang-orang di zaman sekarang, mereka dipenjara karena memang melakukan tindakan kriminal. Mereka dipenjara karena memang melakukan tindakan kriminal. Ya, seperti misalnya memprovokasi kaum muslimin, menghasut kaum muslimin, ya, menebarkan kebencian kepada kaum muslimin.
untuk memberontak kepada penguasa, nah ini jelas-jelas tindakan kriminal. Maka ketika di penjara, memang pantas di penjara. Bukan kriminalisasi ulama, tapi ulamaisasi kriminal. Maka kalau ada seorang dai yang kita tahu dia ini di penjara karena mempertahankan akidahnya, maka sikap kita minimal adalah mendoakan supaya dia tetap bersabar, tetap tegar mempertahankan akidahnya. Karena ulama ketika di penjara, nah itu akan disorot oleh media, akan disorot oleh kaum muslimin. Bagaimana keputusan dia, bagaimana sikapnya dia. Andai kata Imam Ahmad nurut kepada penguasa, ketika itu mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka niscaya sampai detik ini kita pun juga akan memegang akidah Al-Quran itu makhluk. Iya, andai kata Imam Ahmad menuruti. Namun ketika Imam Ahmad tegar di atas pendiriannya bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, maka alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa menikmati akidah yang sahihah, yaitu Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ya, maka minimal kita doakan. Yang keempat, Ustadz mohon nasihatnya bagaimana agar tidak terlalu condong seperti membela pemimpin dan bersikap biasa saja. Karena sebagian orang berpikir bahwa Ahlus Sunnah tidak ikut campur dalam politik. Namun sikap Ahlus Sunnah kepada pemimpin seolah-olah membela pemimpin. Ya, maka kita tegaskan bahwa kita tatkala menyampaikan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa, itu sekali lagi bukan dalam rangka membabi buta membela penguasa. Ya, bukan dalam rangka membela penguasa, menjilat kepada penguasa, atau kita ini adalah buzzer, antek-anteknya penguasa, dibayar sama pemimpin, atau kita ini adalah simpatisan partainya. Enggak. Kita sama sekali cuci tangan dari politik-politik kotor yang ada. Namun tegaskan bahwa akidah mendengar dan taat kepada penguasa ini berdasarkan akidah as-sahihah, berdasarkan manhaj yang telah diterapkan oleh para salaf terdahulu. Mendengar dan taat kepada penguasa, bersabar dengan kezaliman penguasa. Dan ini kita buktikan kalau penguasa berbuat zalim, ada nggak di antara Ahlus Sunnah yang mendukung kezalimannya? Tidak ada. Maka ini sikap proporsional kita, sikap pertengahan kita. Penguasa ketika memerintahkan untuk berbuat buruk, berbuat perkara-perkara yang haram, tidak ada satupun di antara Ahlus Sunnah yang menyeru untuk taat kepada penguasa ketika itu. Maka kalau kita dituduh membela pemimpin, maka tentu semua tindak tanduk pemimpin kita bela mati-matian. Maka Ahlus Sunnah enggak. Imam Ahmad tidak membela penguasa. Imam Ahmad tetap tegar mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, padahal penguasa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Seandainya Ahlus Sunnah dituduh membela penguasa, maka tentu Imam Ahmad akan ikut-ikutan membela, mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Ya, ini sikap kita terhadap penguasa kaum muslimin harus proporsional. Ya, tidak boleh membela penguasa kalau jelas-jelas dia berbuat zalim, berbuat keburukan, atau punya undang-undang yang kufur, nggak boleh kita dukung, nggak boleh kita bela. Namun di satu sisi kita tetap taat kepada penguasa dalam hal-hal yang di situ tidak ada kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.